Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, barakallahu fikum. Masih melanjutkan pembahasan masailul jahiliyah, mengenal perilaku-perilaku orang-orang jahiliyah, di mana kita telah sampai pada ucapan beliau rahimahullah bahwasanya akhbara anna man fa'ala mastahsanu faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhabarkan bahwa siapa saja yang melakukan perkara yang dianggap baik, ya, perkara yang dianggap baik dari kesyirikan tadi, maka kalau dia mati sampai tidak bertobat, faqad harramallahu alaihil jannah, diharamkan oleh Allah azza wa jalla jannahnya, wa ma'wahun nar, dan Allah masukkan dia, ditempatkan dia di dalam nar. Ya. Inilah ancaman-ancaman yang berat bagi orang yang mereka ditipu oleh syaitan. Kenapa ditipu oleh syaitan? Iya, karena mereka melakukan dosa besar, tapi mereka merasa dirinya sedang beribadah dengan sebaik-baik ibadah kepada Allah azza wa jalla. Iya, karena syaitan membungkus dosa besar tadi dengan bahasa yang baik. Apa itu? Orang jahiliyah dulu mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada orang-orang soleh ini, kepada para nabi ini, atau kepada batu ini, bukan. Kami tetap beribadahnya kepada Allah. Ini semuanya kami lakukan liyuqarribuna, hanya untuk mendekatkan diri kami, gitu ya. Ya. Supaya hajat kami, keinginan kami, urusan kami dipermudah oleh Allah setelah orang-orang soleh ini, ya, nabi-nabi ini menyampaikan kepada Allah hajat kami. Itulah apa yang sebenarnya perbuatan dosa besar, tapi dibungkus oleh syaitan dengan bahasa mereka istilahkan dengan meminta pertolongan, syafaat kepada orang soleh. Tasyafu' wa taqarrub, minta syafaat,
mendekatkan diri melalui orang soleh kepada Allah. Padahal inilah hakikatnya perkara yang dilarang oleh para nabi dan rasul, ya, bahkan ini perkara yang menyimpang dari jalan Islam, karena Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, langsung, tanpa menggunakan orang-orang soleh, menggunakan para nabi, ya, langsung kepadaku, astajib lakum, pasti aku kabulkan, ya. Innal ladzina yastakbirun an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Kata surat Ghafir ayat 60. Sesungguhnya orang yang sombong, tidak mau berdoa, beribadah langsung kepadaku, ya, mereka menggunakan perantara-perantara tadi dalam meminta hajat kepada Allah dengan orang soleh, para nabi, sayadkhuluna jahannam. Kalau dia mati tidak bertobat, maka Allah masukkan mereka ke dalam jahanam, kekal di dalamnya, dan Allah Ta'ala hapus amal-amal baiknya. Itu terakhir yang kita baca, ya? Ya, Ustaz. Selanjutnya kata mu'allif, wa hadhihi hiya mas'alatul lati tafarraqan nasu min ajliha baina mu'minin wa kafirin, ya. Dan inilah, para pendengar sekalian, masalah yang dengannya itu tafarraqan nas, manusia menjadi berpecah belah, ya. Karena sebab permasalahan inilah manusia itu menjadi terpecah belah menjadi baina mukmin wa kafir, ya. Golongan orang yang mukmin dan golongan orang yang ingkar. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa ajaran yang murni ini, ada yang membenarkan, ada juga yang mengingkari, ya. Sehingga manusia terpecah menjadi dua bagian, ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, yakni mas'alatut tauhid wasyirki. Masalah tauhid, ikhlas beribadah kepada Allah, dan masalah syirik, beribadah dengan menjadikan tadi orang soleh sebagai wasilah dalam meminta pertolongan kepada Allah. Maka sekelompok sodakur rasul, sekelompok manusia membenarkan apa yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa amanu bis, mereka membenarkan, mengimani, mengikuti, menjalankan seluruh apa yang diajarkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa akhlasul ibadah, mereka pun mengikhlaskan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah. Ya, ketika orang jahiliyah dulu, mereka fa'idha raqibu fil fulki, kalau mereka naik kapal, da'wullaha mukhlisin, begitu naik kapal ikhlas mohon keselamatan hanya kepada Allah, tanpa perantara. Tapi falamma najahum, ketika mereka selamat, ilal bari idahum yusyrikun, baru kemudian mereka menjadikan orang-orang soleh, Lata, Uzza, Manat dan yang lainnya sebagai sesembahan dari selain Allah Azza wa Jalla. Surat Al-Ankabut 65. Ya, orang yang dulunya bertakarrub kepada selain Allah di masa jahiliyah, ketika mereka mengikuti ajakan beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka tinggalkan praktek-praktek jahiliyah dulu. Ya. Yang golongan kedua, wa baqau ala syirkihim wa ibadatihim. Sebagian mereka tetap mempertahankan ajaran nenek moyang mereka. Ya, mereka tidak mau meninggalkan apa yang merupakan prinsip-prinsip jahiliyah. Ya, tidak mau meninggalkan praktek-praktek yang menyimpang dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi
wa alihi wasallam. Ya. Iya. Kenapa demikian? Karena mereka meyakini bahwa apa yang didatangkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu ajaran yang baru. Ya. Ajaran yang baru mereka kenal maksudnya. Padahal ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam itu sama persis seperti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu la ilaha illallah. Seperti Allah Ta'ala menceritakan surat As-Zukhruf 26-27. Wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumi innani bara'um mimma ta'budun. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, yang mana Azar pengagum berhala. Sesembahan diyakini yang bisa menolong mereka dari selain Allah. Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya wa qaumihi, dan kaumnya. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi dari selain Allah. Jadi berlepas diri, tidak ikut-ikutan melakukan praktek-praktek yang dilakukan oleh bapaknya dan kaumnya. Illa ladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali Allah Ta'ala yang menciptakan aku, maka dialah yang membimbingku. Ya. Itulah kalimat la ilaha illallah. Ya. Inilah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar, hak untuk diibadahi kecuali Allah. Berarti kalimat tauhid yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, inilah yang diajarkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti millah Ibrahim. Surat An-Nahl 123. Summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Ya. Apa yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jal? Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Agar engkau mengikuti millah, ajaran agama Ibrahim, yaitu agama tauhid. Ya. Agama yang hanifa, condong hanya bertauhid, mengibadai Allah, berpaling dari segala bentuk kesyirikan. Ya, tapi barakallahu fikum, orang-orang Arab pada saat itu kaget. Kok yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti ini? Ya, padahal kalau mereka mau membuka lembaran sejarah dakwah Rasulullah SAW dengan dakwah yang diserukan oleh pendiri Ka'bah, siapa itu? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Itu adalah la ilaha illallah. Tapi begitulah ya, syaitan sekali lagi menghias-hiasi. Masih belum ya, syaitan menghias-hiasi bahwa penyimpangan itu dianggap sebagai kebaikan. Lalu kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, kenapa mereka tetap mempertahankan agama nenek moyang mereka? Ya, mereka barakallahu fikum memakai prinsip pokoknya yang dulu lebih baik daripada yang baru datang. Padahal belum tentu ya. Belum tentu saja. Ya. Padahal Rasulullah SAW mengajak mereka ikhlas beribadah kepada Allah. Ya. Mereka mempertahankan apa yang ada dari nenek moyang mereka. Walaupun syaitan mengajak ke dalam neraka sa'ir. Lihat surat Luqman ayat 21. Wa idza qila lahum
kalau dikatakan kepada mereka, ya, orang-orang yang masih menyekutukan Allah, belum membenarkan dakwah Rasulullah SAW, ikhlas mentauhidkan Allah. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Ya, ikuti Al-Quran oleh kalian. Qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Mereka menjawab, bahkan kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak kami. Awalau kana syaitan yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Sekalipun setan itu mengajak mereka ke dalam azab neraka sa'ir. Gitu. Pokoknya apa yang ada dari ajaran nenek moyang kami itu pasti benar. Ya, jangan suka menyalahkan. Kamu itu anak kemarin. Ya, kami lebih pengalaman. Sudah banyak makan garam. Gitu. Siapa yang nyuruh makan garam ya? Artinya banyak pengalaman katanya. Ya, belum tentu. Ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW itu adalah ajaran ikhlas seperti yang diajarkan Nabiullah Ibrahim. Ini bapak kita semuanya, salafnya kita. Tapi mereka hanya melihat kepada sebagian dari nenek moyang mereka, yang ternyata kalau kita lihat sejarahnya, Amr bin Luhai al-Khuzai itu yang merubah agama Ibrahim. Ya, sudah dirubah-rubah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kata Syekhul Islam, manusia terpecah belah menjadi dua kelompok. Yang membela, menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah orang-orang mukmin, dan golongan yang mereka memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terusnya kata Syekhul Islam, wa indaha waqa'atil adawah, maka pada saat itulah muncul permusuhan yang dimunculkan oleh orang-orang yang menyekutukan Allah. Ya. Sampai kalau kita lihat sejarah bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika mengajak bapaknya bertauhid, ikhlas beribadah kepada Allah, la ilam tantahi ya Ibrahim, kalau kamu tidak mau berhenti mendakwahkan dakwah ini hai Ibrahim, la arjumannaka maliya. Ya. La arjumannak wahjurni maliya. Saya akan lempar kamu pakai batu. Tinggalkan aku sejauh-jauhnya, diusir ya. Ya, gitu. Jadi demikianlah contoh khabar yang datang dari Allah Azza wa Jalla agar kita bisa mengambil pelajaran. Dan ternyata memang Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang dan maha pemurah kepada kita telah mengkhabarkan kepada kita dalam banyak ayat-ayatnya bagaimana orang jahiliyah, ya, mereka tidak ridho, tidak rela Islam, tauhid itu dijalankan oleh orang-orang yang bertauhid. Walan tardo angkal yahud walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro, orang-orang jahiliyah, sehingga engkau wahai Muhammad mengikuti ajaran mereka. Ya. Jadi ini permusuhan sampai terus berlangsung sampai umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti ajaran orang-orang jahiliyah. Iya. Karena itu barakallahu fikum, kata Syekh rahimahullah, setelah itu muncullah al-adawah. Wa li ajliha syuri'al jihad, dan karena sebab ini juga disyariatkan oleh Allah
kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam adanya berjihad. Setelah mereka diusir, dizalimi, ya, sebagian disiksa, sampai akhirnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya terpaksa hijrah dan diperintahkan oleh Allah pindah kemana? Ke Madinah. Ya, kan begitu. Jadi setelah mereka mendapatkan gangguan dan Allah Ta'ala menyuruh bersabar di Mekah, fasbir sabran jamila, sabar dengan sabar yang baik menghadapi gangguan mereka. Akhirnya Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berhijrah. Sudah hijrah saja mereka masih dimusuhi oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang akhirnya muncullah syariat melawan mereka. Melawan mereka setelah mereka sabar 13 tahun di Mekah. Sabar 13 tahun, lama apa sebentar? Lama, Ustaz. Sabar 13 tahun. Akhirnya Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk membela agama tauhid. Disitulah terjadi disyariatkan jihad di dalam rangka menegakkan kalimat tauhid, mempertahankan kalimat tauhid ini. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sampai muncul apa itu? Perang Badar, muncul perang Uhud, perang Hunain, dan sekian banyak peperangan-peperangan. Ya, ternyata permasalahan yang besar ini adalah setelah Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka, waqatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinu kulluhu lillah. Al-Anfal 39. Perangilah mereka. Allah Ta'ala memerintahkan untuk memerangi mereka. Setelah mereka bersabar, terus mereka disakiti, akhirnya Allah mensyariatkan membalas, melawan mereka. Hatta la takun, sehingga tidak ada lagi fitnatun, kesyirikan. Wa yakunu dinu kulluhu lillah, sehingga agama semuanya itu milik Allah Azza wa Jalla. Iya. Jadi para pendengar sekalian, barakallahu fikum, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, tidak lain Allah Ta'ala al-maksud daripada kita melawan mereka fil Islam adalah nasrud dakwah, menyebarkan dakwah, wa nasrud din, dalam rangka menyebarkan agama, wa izalatus syirk, dan melenyapkan, menghilangkan kesyirikan-kesyirikan yang terjadi. Ya. Jadi yang diperangi adalah orang-orang musyrikin yang menentang Islam, dan mereka bukan orang muslim, orang kafir yang benar-benar memerangi. Itu pun kalau umat Islam punya kekuatan. Ya. Oleh karena itu tidak benar kalau sebagian umat Islam justru termakan dengan pemikiran terorisme, yang mereka justru mengajak memerangi orang-orang muslim. Ya. Orang muslim yang mereka barakallahu fikum zahirnya muslim, masih menampakkan keislamannya, apalagi penguasanya yang menampakkan keislamannya. Sehingga jangan sampai kita seorang muslim justru melakukan kejahiliahan, membunuh orang tidak boleh dibunuh. Iya. Itulah apa yang disebutkan pada poin yang pertama, bahwa di antara bentuk kejahiliahan yang dilakukan oleh mereka ialah menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara di dalam berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau ikhlas beribadah, memurnikan ibadah dan doa hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ini apa yang kita
bisa kaji pada poin yang pertama dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada poin yang kedua. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat, na'am, dan menjadi amal soleh. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.